Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKN. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membacakan berita jemaat untuk hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara, warga jemaat dan tamu yang mengikuti ibadah di Gereja Getsemani pada hari ini. Selama ibadah berlangsung, dimohon alat komunikasi atau HP dinonaktifkan atau disilentkan. Bila mana Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta atau ketua lingkungan sebagaimana daftar tersebut di bawah ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi anggota keluarga warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera selalu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Berikutnya untuk kegiatan penata layanan, petugas ibadah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kategorial sudah terlampir di berita jemaat, tidak ada yang berubah. Bapak Ibu bisa melihat langsung di dalam berita jemaat. Berikutnya pelayan firman Tuhan ibadah minggu 8 Mei 2022. Pelayan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022, oleh Ibu Pendeta DR Analita Migang MDiv. MPH Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selanjutnya untuk pengadaan satu kotak persembahan maju ke depan. Majelis Jemaat GKI Balikpapan menambah satu kotak persembahan di depan yang diperuntukkan
membantu panitia Pekan Raya Perempuan di Samarinda selama 10 minggu, dari tanggal 8 Mei sampai dengan 24 Juli 2022. Dan setiap bulan minggu terakhir untuk kas diakonia. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKE Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk pelayan firman Tuhan di GKE Balikpapan pada ibadah Minggu tanggal 15 Mei 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Elmun Rumahorbo M. Min, Ketua Umum PGI Kota Balikpapan. Selanjutnya untuk jemaat yang hadir pada minggu lalu, tanggal 1 Mei 2022, laki-laki berjumlah 53 orang, perempuan 99 orang. Jumlah total keseluruhan 152 orang. Untuk selanjutnya, laporan keuangan juga terlampir dalam berita jemaat, tidak ada yang berubah. Bapak Ibu juga bisa melihat langsung di dalam berita jemaat. Selanjutnya ada undangan pernikahan. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam peneguhan pernikahan kudus putra-putri kami, yaitu Habel Rahel Mebas SH dan Yosa Febrian Dami Ngindra. Untuk pemenuhan hukum adat diadakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 9 sampai 15 WIB di Gedung Mantawara Tamiang Layang. Untuk pemberkatan nikah Sabtu 21 Mei 2022 pukul 9 pagi sampai 11 siang waktu Indonesia Barat di Gedung Gereja GKE Palanungkai Tamiang Layang. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir dalam acara resepsi pernikahan, jamuan makan siang dan ibadah syukur yang dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 12 siang sampai 15 siang waktu Indonesia Barat di Gedung Mantawara Tamiang Layang. Dan ibadah syukur hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai di Gedung Mantawara Tamiang Layang. Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain terima kasih atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami yang berbahagia, Habel dan Yosa, keluarga Ngado Yuneas Mebas, dan keluarga Dharma Susanto Ngindra. Baiklah, demikian untuk berita jemaat di minggu pagi hari ini. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena ibadah akan segera dimulai. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB nomor 202 bait 1 sampai yang kedua. Memberi
Jemaat sekalian, mari kita tabiskan ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat silakan duduk. Mari kita menyanyi dengan judul lagu Ku Percaya Kau Tuhan Tak Pernah Gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan dalam hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Oleh karena kesalahan dan kejahatan kami, sepatutnya kami menerima hukuman. Namun kami yakin padamu saja ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami memohon, kiranya sejahtera-Mu memimpin kami, agar kami selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin.
Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba itu, domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama dan yang kedua, "Gembala baik bersuling nan merdu." Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku bertemani, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa damai jalan bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa damai jalan bening. Kami undang jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Kolose 3 pasal 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul "Tuhan adalah Gembalaku".
Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan adalah gembalaku. Kami bersyukur pada pagi hari ini, karena kami mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan sendiri, yang memimpin kami, yang memelihara hidup kami, yang menyegarkan jiwa kami. Pada pagi minggu ini kami datang ke rumah Tuhan, kami datang mengucap syukur, kami datang mengangkat puji dan sembah kami, dan hanya Tuhan yang layak untuk menerima. Ini keberadaan kami pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu tidak lewat begitu saja. Firman-Mu boleh kami pahami, kami mengerti, kami renungkan dalam hati dan hidup kami yang paling dalam, hingga kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami hari lepas hari. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Pimpin kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, hingga firman-Mu tidak sia-sia untuk kami dengarkan pada hari ini. Hingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan kepada kami melalui firman pada hari ini. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi dasar untuk kita bersama-sama renungkan, terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal 23, ayat 1 hingga ayat yang ke-6, yang menjadi dasar untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Di atas perikop, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, selamat pagi, salam. Puji Tuhan kita bisa berjumpa pada kesempatan ibadah minggu pada hari ini. Sudah tentu kita berjumpa dengan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan dan patut untuk kita syukuri bersama-sama. Saudara-saudara, saya mengambil tema khotbah saya hari ini, Tuhan adalah gembalaku. Sebelum kita lebih jauh melihat firman Tuhan hari ini, ada satu pertanyaan yang menjadi dasar untuk kita renungkan bersama-sama. Siapakah Tuhan itu bagi kita secara pribadi? Apakah anggapan kita terhadap Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu bagi kita secara pribadi? Dan apa anggapan kita terhadap Tuhan itu?
Saudara-saudara, banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu seperti jin di lampu Aladin. Dia gosok-gosok lampu itu, lalu muncul jinnya. Kalau dia perlu. Kalau dia perlu, dia gosok-gosok lampunya, muncul jin. Ada juga orang beranggapan atau orang memandang Tuhan atau menganggap Tuhan seperti GPS atau Google Map yang bisa memberi petunjuk arah kemana tujuannya. Saudara, apakah seperti itu kita memandang Tuhan? Apakah saya, Bapak Ibu, kita bersama-sama memandang Tuhan seperti itu? Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kita memanggil Dia, sebagaimana lampu Aladin tadi, atau seperti Google Map tadi, hanya pada saat-saat tertentu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa kita bersama-sama, kita berelasi atau kita berhubungan, kita berelasi kepada Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Kita berelasi dengan Tuhan bukan dengan Tuhan yang mati, tetapi dengan Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan yang berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu, kepada kita anak-anaknya. Alkitab juga mencatat ada banyak sekali bentuk hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang erat, ada satu hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Tuhan disebut sebagai Raja kita. Tuhan juga disebut sebagai Bapa kita. Tuhan juga disebut sebagai penyelamat kita. Dan Tuhan juga disebut sebagai kekuatan bagi kita. Dan banyak lagi yang dicatat oleh Alkitab bahwa antara kita sebagai umatnya dengan Tuhan ada hubungan yang erat. Ada relasi yang khusus antara Tuhan dengan umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ada banyak sekali yang dituliskan di dalam Alkitab tentang siapa itu Tuhan. Banyak sekali ditulis dalam Alkitab tentang siapa itu Tuhan, tetapi hanya ada satu hal yang perlu kita bersama-sama pahami dalam kehidupan kita, dalam konteks nas kita pada hari ini. Satu relasi yang khusus, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Ada relasi yang khusus bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ini satu pengakuan secara pribadi. Satu pengakuan iman secara pribadi di dalam kehidupan Raja Daud. Bahwa dia mengatakan bagi dia bahwa Tuhan adalah gembalaku. Lebih dari Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah kekuatan, tetapi Tuhan adalah gembalaku. Menunjuk ke aku. Bapak Ibu kalau membaca dari ayat 1 sampai ayat 6, berapa kali ada kata ku di sana? Boleh hitung. Hampir 16 kali kata ku.
menunjukkan ada satu hubungan relasi yang khusus antara Tuhan dengan pribadi kita lepas pribadi. Artinya ada satu kekuatan hubungan antara Tuhan dan umatnya, antara gembala dan dombanya. Relasi yang terbangun atas dasar iman. Satu pengakuan ungkapan iman yang luar biasa yang diungkapkan oleh Raja Daud kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 23 ini. Ada satu relasi yang khusus bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala kita, hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit kita melihat latar belakang budaya dan konteks dari nas ini. Mazmur 23 ini sebuah lagu yang dituliskan oleh seorang raja Israel yang hidup kira-kira 3000 tahun yang silam. Sebelum dia menjadi Raja Daud ini dia menjadi seorang gembala. Sebelum menjadi raja, dia seorang gembala domba. Maka tidak heran kalau kita melihat satu ungkapan yang diungkapkannya dalam Mazmur ini, dia mengerti betul situasi dan keadaan, dia mengerti betul bagaimana menjadi seorang gembala atas domba-dombanya. Dan dia paham betul bagaimana domba-dombanya. Dan yang menarik lagi kalau kita melihat Mazmur ini, dia mengerti bahwa hubungan dengan Tuhan dan anak-anaknya bisa diibaratkan seperti seorang gembala dengan dombanya. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang domba. Saudara-saudara, tugas gembala itu apa sih? Tugas gembala kalau kita melihat dia menjaga domba-dombanya. Apakah cukup dengan menjaga? Dia juga memberi makan kepada domba-dombanya. Bukan hanya itu, dia juga membawa kawanan dombanya itu ke tempat yang lain. Dia membawa dombanya itu untuk mencari sumber air untuk bisa mereka minum. Dia juga membawa domba-dombanya itu ke sumber-sumber makanan, ke rumput-rumput yang hijau, yang segar. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Tidak jarang juga gembala berhadapan dengan binatang-binatang yang buas. Binatang-binatang liar yang ingin mengganggu dombanya. Bahkan bisa memangsa. Bahkan para perampok-perampok yang ingin mencuri domba-domba itu. Tugas yang begitu luar biasa. Tugas yang tidak mudah. Yang harus dilakukan dan harus dijalani oleh seorang gembala terhadap domba-dombanya. Dan itu kita melihat diungkapkan dalam Mazmur pasal 23 ini yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Mazmur 23 memberi satu gambaran yang sangat baik sekali dan sangat akrab antara Tuhan dan sang pemazmur, yaitu Raja Daud sendiri. Tuhan gembalanya dan Daud menempatkan dirinya sebagai dombanya. Ada satu hubungan yang erat, satu hubungan yang akrab antara Tuhan dan umatnya, antara gembala dan dombanya. Dan itu bukan hanya satu kesaksian, karena Raja Daud sendiri mengalami dan merasakan bagaimana dia menjadi seorang gembala untuk menggembalakan dombanya. Bapak Ibu, apa artinya memiliki Tuhan sebagai gembala bagi kita?
Mazmur 23 ada mencatat 3 hal kalau kita melihat dalam nas kita. 3 hal penting memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai gembala. Pertama, ada rasa puas. Yang kedua, ada rasa aman. Dan yang ketiga, ada rasa yakin di dalam Tuhan. Dari ketiga hal ini kita melihat satu-satu. Ada rasa puas ketika Tuhan adalah gembala kita. Ketika kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita. Ada rasa puas, apa sih arti kalimat ini? Aku memiliki Tuhan sebagai gembala, aku merasa puas. Di mana letak kepuasan Raja Daud ketika dia memiliki Tuhan sebagai gembalanya? Apakah kepuasan Raja Daud terletak pada harta kekayaannya? Karena Raja Daud ini kaya. Dari segi materi dia sangat berkecukupan. Dari segi prestasi dia raja yang berprestasi. Banyak prestasinya. Dia punya kedudukan sebagai raja. Dia punya pangkat jabatan. Dan apakah kepuasan Raja Daud terletak pada kedudukan jabatan dan materi sarana yang ada pada dia? Dunia ini kan menawarkan 2 hal kepada kita, materi dan prestasi. Materi bisa dikatakan harta kekayaan kita. Prestasi adalah pangkat, jabatan, dan kedudukan kita. Itu yang ditawarkan dunia. Tetapi apakah itu yang menjadikan Raja Daud menjadi puas? Saudara-saudara, bukan ini yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Bukan kepuasan yang dimaksudkan oleh Raja Daud dari materi dan prestasi, tidak. Kalau kita melihat dalam nas ini, Daud mempunyai segalanya seperti saya katakan tadi. Tetapi menarik kalau kita melihat dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Ayat 2 dan 3. 1, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Daud merasa puas karena dia memiliki gembala. Dia merasa puas memiliki gembala yang menuntun jiwanya. Yang menyegarkan pikirannya. Dan ia merasakan jiwanya ketika ia memiliki Tuhan sebagai gembala. Letak kepuasannya di mana dia merasakan di sana menyegarkan jiwanya, menenangkan jiwanya, perasaan segar dirasakannya di dalam bersama-sama dengan gembalanya. Bukan terletak pada materi dan prestasi yang dimiliki oleh dia. Tetapi ada ketenangan jiwa yang dirasakannya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sekalipun kita mempunyai segalanya, belum tentu jiwa kita, pikiran kita tenang. Belum tentu hati kita bahagia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hidup yang dituntun oleh Tuhan, jiwa tidak akan bisa tenang apabila kita tidak hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Amin. Jika Bapak, Ibu, dan saya hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, maka kita akan disegarkan jiwa kita, ditenangkan jiwa kita.
lebih dari segala-galanya yang kita miliki. Hal yang kedua, ketika kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita, ada rasa aman. Rasa aman dari apa? Dalam ayat 4 dikatakan di sana, kita baca lagi ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin, luar biasa sekali. Raja Daud merasakan bahwa ketika dia hidup memiliki Tuhan sebagai gembalanya, bahwa dia tidak takut di tengah-tengah kehidupannya. Sekalipun di ambang maut, sekalipun di lembah kekelaman, sekalipun di tengah-tengah ancaman, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak ragu, dia juga tidak bimbang, dia juga tidak putus asa. Sekalipun berada dalam lembah kekelaman. Saudara bayangkan kalau lembah kekelaman berarti kalau di antara bukit kita berada di lembah, tidak ada sinar dalam kegelapan, sangat mencekam, menakutkan. Daud mengungkapkan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman. Bisa kita katakan di ujung maut sekalipun, tetapi aku tidak takut. Luar biasa sekali. Daud merasa aman. Daud merasa tentram. Rasa aman yang dimiliki oleh Daud karena dia memiliki Tuhan. Tongkat dan gadanya lah yang menuntun dia. Yang membimbing dia, yang memegang dia di setiap langkah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupannya di muka bumi ini. Hal yang ketiga kita melihat lagi. Yakin di dalam Tuhan. Apa keyakinan Raja Daud ketika dia bersama-sama dengan Tuhan? Dalam ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan di sana. Boleh kita baca lagi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada satu keyakinan yang kuat bagi Raja Daud ketika dia memiliki Tuhan sebagai gembala. Daud yakin. Apa yang diyakini oleh Daud? Dia yakin akan masa depannya bersama dengan Tuhan. Keyakinan itulah berdasarkan kepada kondisi dan kehidupannya, di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi ketika dia hidup bersama-sama dengan Tuhan, dia akan mempunyai satu keyakinan yang kuat di dalam kehidupannya, dalam dia menghadapi situasi dan keadaan di tengah-tengah muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, lewat Pemazmur pasal 23 ini diberikan kepada kita satu lukisan yang sangat baik sekali. Hubungan Tuhan dengan umatnya. Yang adalah gembala dan domba. Pertanyaan kita, sejauh mana Bapak, Ibu, dan saya mempunyai hubungan, memiliki hubungan, relasi dengan Tuhan kita yang adalah gembala kita. Apakah kita bersama-sama sungguh-sungguh merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Raja Daud? Atau sebaliknya, kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita tadi seperti Google Map,
atau seperti lampu Aladin. Ketika kita perlu, kita gosok-gosok, lalu Tuhan datang menolong kita. Kita menempatkan Dia hanya pada situasi-situasi tertentu dalam hidup kita. Apakah seperti itu? Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Di mana hubungan yang melahirkan ada rasa puas, ada rasa aman, dan ada rasa keyakinan yang sungguh. Manakala kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita. Tuhan adalah gembalaku. Ada 3 hal tadi terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menempatkan Tuhan menjadi gembala kita secara pribadi, akan rasakan rasa puas, rasa aman, dan rasa yakin. Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti apa hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan bukan hanya dicari waktu kita ada masalah. Tuhan bukan sekedar GPS atau Google Map dalam kehidupan kita, tetapi mari kita bersama-sama sungguh merasakan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Seperti Daud mengungkapkan, alangkah indahnya apabila kita sebagaimana Mazmur 23 ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, kitab Mazmur pasal 23 menjadi suatu mazmur, suatu ungkapan nyanyian, satu ungkapan syukur dalam kehidupan kita. Dan menjadi doa kita secara pribadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang akan mengubah hidup saya, mengubah hidup Bapak Ibu, mengubah hidup kita semua. Dalam kita menjalankan kehidupan kita di tengah-tengah muka bumi ini. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu vokal grup mereka tadi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
Biarlah ungkapan pujian kita melalui Mazmur pasal 23 ini menjadi ungkapan Mazmur kita secara pribadi. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan pada kesempatan ini. Karena kami bersyukur kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Sekaligus kami boleh diingatkan akan keadaan kami sebagai domba-domba-Mu, supaya kami memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Di mana kalau kami memiliki gembala yang baik yang adalah Tuhan sendiri, kami akan merasa puas, kami akan merasa aman, dan kami yakin di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Dunia yang kami tempati ini, dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki Engkau sebagai gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar ini menjadi mazmur dalam kehidupan kami, menjadi doa kami, bahkan mengubah hidup kami, mengingatkan kami siapa kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam rangkaian syafaat kami, secara khusus kami bawa dalam doa syafaat kami kehidupan Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, bahkan sampai ke jemaat-jemaat. Bahkan secara khusus resort GKE Balikpapan yang ada di sini. Berkati gereja Tuhan yang tumbuh dan berkembang di sini. Jemaat GKE Balikpapan, para anggota majelisnya, para pelayan-Mu, para pendeta, para vikaris yang melayani jemaat-Mu di sini. Beri mereka semua roh hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Beri mereka kesehatan dan kekuatan yang baik. Beri mereka hati yang sabar, hati yang berserah hanya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Berkati jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan yang ditekuni oleh mereka masing-masing. Baik mereka sebagai pegawai negeri, mereka sebagai karyawan dalam perusahaan mereka masing-masing, atau mereka sebagai pedagang, wirausaha, atau mereka sebagai petani, sebagai pelajar, bahkan sebagai mahasiswa, atau mereka sebagai anggota kepolisian atau TNI. Mari Tuhan berkati tugas pekerjaan mereka masing-masing. Ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, mereka yang tersekap dalam penjara, mereka yang sakit terbaring di rumah sakit atau rumah mereka masing-masing, mari Tuhan juga tolong mereka. Biar Engkau datang sebagai orang tua yang baik, menghibur dan menguatkan mereka, memberi mereka kesehatan dan kekuatan yang baik. Segala daya upaya yang dilakukan oleh jemaat-Mu di sini untuk menunjang kehidupan gereja-Mu, Tuhan juga tolong. Begitu juga anak-anak tingkat SD yang akan mengikuti ujian akhir sekolah, Tuhan juga tolong mereka. Anak-anak SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA, mereka juga yang ikut melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, Tuhan juga tolong. Kami doakan pemuda, remaja, dan anak-anak dalam pergaulan pendidikan dan dalam masa pertumbuhan mereka. Pimpin anak-anak kami semua Tuhan. Biar Engkau boleh bersama-sama dengan mereka seiring dalam masa pertumbuhan mereka. So, mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, mempersembahkan hati dan hidupnya hanya untuk puji dan hormat akan nama Tuhan.
Kami doakan juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik dalam kelahiran maupun dalam pernikahan mereka. Kami doakan Bapak Haryanto, Ibu Hartini, Saudara Daniel, Mikhael, Roni, Ibu Mei, Pak Krismanto, Bapak Rodi, biarlah sukacita mereka boleh sempurna dalam Tuhan, dalam umur yang diberikan oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Begitu juga kami doakan bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bapak Penetua Surya Jaya Ngindra, keluarga Bursen, keluarga Yuan Tamulu, biarlah mereka juga boleh senantiasa mengucap syukur dalam Tuhan atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka membina rumah tangga mereka. Biarlah boleh menjadi berkat, puji dan hormat dalam nama Tuhan. Kami doakan juga bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, yang bergumul dalam hidup mereka. Bahkan mereka menanti keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup mereka. Pada waktu yang tepat dan orang yang tepat, Tuhan juga akan siapkan bagi mereka. Mampukan mereka untuk tetap tekun, tetap sabar, tetap berharap, dan tidak menjadi cepat untuk putus asa di dalam kehidupannya. Kami doakan juga jemaat yang sakit, Bapak Dr. Andes Dirson, Bapak Hagai, dan Ibu Weni Yakob. Kuatkan dan teguhkan mereka dalam iman, beri mereka kesehatan dan kekuatan yang baik yang datang dari Tuhan. Kami doakan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah muka bumi ini, dari berbagai macam denominasi gereja yang ada. Jangan biarkan gerejamu terpecah belah, tetapi mampukan gerejamu supaya tetap menyuarakan tentang kasih dan kebenaran. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia, Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Lebih-lebih menghadapi pandemi COVID-19, dan kami syukuri pada saat ini situasi agak melandai. Tetapi jangan biarkan kami abai di tengah-tengah semuanya. Bangsa negara kami dalam persiapannya untuk pembangunan ibu kota negara kami yang baru di wilayah Kalimantan Timur ini. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya di sana melalui orang-orang yang sudah ditentukan dan dipilih. Beri keamanan dan kedamaian yang baik bagi kota Balikpapan. Di dalam masyarakat kami yang beragam, suku, agama, budaya, latar belakang. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang dewasa, menempatkan diri kami sehingga kami bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kami doakan juga secara khusus persiapan pertemuan raya perempuan Gereja Kalimantan Evangelis yang menurut rencana di akhir bulan September tahun 2022 ini. Tuhan bantu segala usaha daya upaya yang dilakukan oleh panitia, supaya pelaksanaan ini boleh berjalan sesuai yang diharapkan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami. Doa dan kehidupan kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup kami nanti, besok, bahkan lusa, dan seterusnya. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun hidup kami. Tangan-Mu yang kuat boleh menyertai dan membimbing kami,
supaya kami tetap berjalan dalam kehendak dan dalam terang kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, sempurnakan doa dan permohonan kami, sebagaimana doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami teruskan sampai pada masa sekarang ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama akan menyaksikan pentabisan bagi penetua dan diakon yang baru. Sebelum pentabisan, kita akan nyanyi dengan judul lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sekarang kita akan menyaksikan acara peneguhan melalui pentabisan ke dalam jabatan penatua dan diakon periode 2022-2027, yang mana pada Minggu tanggal 24 April yang lalu tidak bisa hadir karena tugas di luar kota, dan pada saat ini akan dilaksanakan peneguhan baginya. Kami mengundang untuk maju ke depan Bapak John Elbet, diakon.
Nasihat, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena saudara telah menerima suatu tugas pelayanan di dalam jemaat, maka hendaklah saudara mendengar firman Allah tentang pelayanan gereja. Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Oleh karena itu hendaklah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bergereja jemaat dilakukan dengan tertib dan teratur. Ada bermacam-macam karunia dari Roh Allah, tetapi semuanya diberi oleh Roh yang satu. Ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Pada tubuh yang satu ada banyak anggota, tetapi masing-masing tidak sama tugasnya. Begitu juga kita merupakan satu tubuh yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Saudara, masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah saudara menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah, haruslah mengabarkan berita dari Allah. Itu menurut kemampuan yang ada padanya. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain, haruslah sungguh-sungguh menolong orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk mengajar, harus sungguh-sungguh mengajar. Orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain, harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memimpin, harus sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, harus melakukannya dengan senang hati. Karena itu kita berusaha supaya Allah diagungkan dalam segala sesuatu. Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah kepala gereja memanggil kita ke dalam pelayanannya. Oleh karena itu hendaklah kita menyadari akan karunia atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, saudara dipanggil untuk suatu pelayanan yang istimewa dan akan diteguhkan melalui pentabisan pada hari ini ke dalam jabatan penatua dan diakon. Oleh sebab itu dengarkanlah bagaimana tugas para penatua dan diakon. Sebagai orang yang bekerja sama dengan pendeta, hendaklah saudara berusaha supaya anggota jemaat hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara ikut bertanggung jawab supaya anggota jemaat hidup sesuai dengan firman Allah, dan juga agar orang-orang muda diajar dalam pengetahuan yang takut akan Allah. Hendaklah saudara menyatakan belas kasihan terhadap orang-orang yang miskin, mereka yang sesat dan menderita. Usahakanlah agar kehidupan dan organisasi jemaat berjalan dengan tertib dan teratur, serta nama baik gereja terpelihara. Dalam hal mempertahankan kebenaran dan demi kebaikan bersama, saudara-saudara harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Usahakanlah supaya sebagai pemimpin di dalam jemaat, saudara dapat hidup sebagai teladan dan panutan dari warga gereja. Kelolakanlah keuangan dan harta milik gereja dengan baik dan setia. Ingatlah bahwa gedung gereja, perumahan dinas, dan tanah perbatasan gereja merupakan sarana kesaksian gereja. Oleh sebab itu harus terpelihara dengan baik. Usahakanlah agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan peraturan gereja. Perjanjian. Karena saudara telah bersedia menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penatua dan diakon, maka saya bertanya kepada saudara. Pertanyaan pertama, apakah saudara berjanji untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saudara dengan setia menurut firman Allah dan sesuai dengan peraturan gereja Kalimantan Evangelis? Pertanyaan kedua, apakah saudara berjanji untuk melayani Kristus dan gerejanya dengan tidak takut akan manusia, setia membaca Alkitab dan meminta doa, rajin mengikuti kebaktian jemaat, sehingga dengan demikian menjadi teladan yang baik bagi warga jemaat? Pertanyaan ketiga, apakah saudara berjanji untuk memelihara dan menjaga nama gereja Kalimantan Evangelis dalam kehidupan keluarga, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara? Jikalau memang demikian, jawablah, saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Saudara yang telah menyatakan janji di hadapan Allah dan jemaat,
Sekarang hendaklah saudara berlutut untuk mendapatkan peneguhan melalui pentabisan bagi tugas dan tanggung jawab atas jabatan gerejawi yang saudara terima. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya Pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dengan Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Nats pengantar persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara pundi-pundi persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi dengan judul lagu Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap
ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang curah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa,
untuk melayani Tuhan. Selamat karena anugerah-Mu tercurah beriku. Saat anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa.